Viewers, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan perawatan kecantikan tentunya terus berubah-ubah. Ditambah kebutuhan serta keinginan dari banyak wanita untuk mendapatkan hasil yang cantik secara instan, maka tren di dunia kecantikan kian berkembang. Selama setengah jam ke depan, Social Life kembali hadir ke hadapan Anda dengan memberikan rekomendasi tempat treatment menarik serta informasi mengenai dunia kecantikan untuk gaya hidup Anda. Well, penasaran seperti apa informasinya? Check this out! Viewers sering mendengar istilah terapi jet pill. Seiring dengan bertambahnya usia, tentunya setiap orang akan mengalami beragam masalah dengan penampilan fisiknya, terutama di area kulit wajah. Teknologi yang semakin modern kini telah menghadirkan teknik-teknik perawatan kulit dan wajah yang baru. Misalnya saja jet pill, yang kini semakin banyak diminati oleh para wanita. Seperti pada informasi perawatan kecantikan kali ini, host kami Lolita akan merekomendasikan perawatan kecantikannya di O Skincare Clinic yang bertempat di bilangan Pantai Indah Kapuk. Viewers, memiliki kondisi kulit yang kurang sehat, tentu harus dilakukan perawatan yang maksimal. Di perawatan kali ini, host kami akan diberikan kombinasi perawatan untuk kulit wajahnya. Tahapan pertama yang dilakukan adalah Hydro Peel. Baiklah, sekarang kita lanjut ke Hydro Peel. Itu step pertama setelah pembersihan cleansing. Setelah wajah dibersihkan, kita masuk ke Hydro Peel. Kita menggunakan solution buat cairan peeling yang ringan. Setelah itu akan disemprotkan dengan acne serum. Setelah pemakaian kita masukkan ke steril, dibungkus.
Hydropil itu sebenarnya teknologi dari Korea diadopt sama perusahaan US. Dia membersihkan kulit-kulit di dalam pori-pori kita menggunakan satu solution. Solutionnya itu seperti peeling tapi sangat amat soft. Disedot, instead of dikeluarin pakai jarum atau dipencet facial tradisional, kita menggunakan penyedotan dan cleansing. Karena Lolita ini berhubungan dengan make up setiap harinya ya. Nah, pembersihan make up itu sangat amat penting. Kalau enggak, memang kulit kita pori-porinya akan tersumbat. Seperti itu. Jadi hydropil ini adalah membersihkan sampai ke pori-pori paling dalam tanpa ekstraksi tradisional. Karena kalau dengan ekstraksi tradisional itu akan menyebabkan bolong-bolong yang akan makin besar nantinya. Hydropil itu yang aku rasain sih dia ada dinginnya, terus dia juga pertama tuh dibersihin mukanya, after itu kita pakai mesin kan, mesinnya itu rasanya dingin, terus ada yang angetnya juga gitu, jadi perasaannya sih enak sih. Setelah tahapan hydropil dan peeling selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah dengan memberikan laser. Oke, selanjutnya setelah hydropil kita lanjutkan ke treatment carbon doll yang sangat populer di Hong Kong. Oke, lanjutkan ya. Gimana rasanya? Ya, anget-anget gitu ya. Ini gunanya untuk mengangkat sebum-sebum dan mengecilkan pori-pori yang tadi udah disedot-sedot itu. Karbon itu adalah pengolesan karbon ke kulit kita. Karbon itu kan efektivitasnya adalah untuk detoksifikasi. Jadi dia menyerap minyak dan racun di dalam kulit kita. Nah, setelah itu dengan panasnya cahaya akan mengecilkan pori-pori juga. Oh, karbon itu tadi tuh rasanya seperti aku karena matanya ditutup kan, jadi dia kayak alat yang cetek. Rasanya sih agak hangat gitu. Itu supaya mencerahkan juga, mengecilkan karena pori-pori aku gede nih. Jadi itu bisa mengecilkan juga, meremajakan kulit lah.
Oke, selanjutnya setelah karbon kita lanjutkan dengan treatment Olight namanya. Olight ini kita pilih yang buat untuk jerawat, untuk mematikan kuman-kuman jerawatnya dan juga merangsang kolagenisasi kulit. Jadi abis ini boleh dilihat ntar hasilnya tanpa make up pun sudah seperti make up. Dioleskan gel terlebih dahulu ke seluruh wajah. Khusus untuk Lolita atau beberapa pasien yang lain, kalau memang dibutuhkan, karena Lolita lumayan banyak kerut-kerutan di bagian lehernya, kita kasih juga treatment untuk leher. Yang ini untuk rejuvenasi agar lebih kenceng. Banyak tuh orang-orang yang mukanya kenceng tapi lehernya kendor karena dia tidak melakukan treatment bagian leher dari awal mudanya. Jadi leher itu juga mesti ditreatment sebenarnya. Sebenarnya kita bisa, kalau untuk yang budget ya, untuk yang budget kita bisa satu-satu, cuman memang lebih lama gitu. Tapi karena ini dari step 1, 2, 3 tidak ada yang bertentangan, kita bisa melakukan sekaligus agar hasil yang dapatkan lebih maksimal dan cepat. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada beberapa orang bilang, oh saya mau satu-satu dulu juga nggak masalah, bisa juga seperti itu. Tapi dengan adanya laser, dia akan ada perangsangan karena ada panas dari cahaya itu. Dan laser yang kita gunakan adalah laser yang tidak abrasi. Kalau untuk Olight sendiri, nah itu yang paling seru sih. Terakhir itu agak anget banget kan, yang gimana ya, rasanya tuh anget, tapi nggak sakit. Agak-agak dikit ngilu lah. Dan itu fungsinya sendiri hampir mirip-mirip. Dia untuk mencerahkan juga. Pastinya tuh buat pori-pori aku lebih kecil karena pori-pori aku tuh banyak banget dan gede-gede kan. Jadi dengan Olight itu bisa mencerahkan, menyeremajakan, terus mengecilkan pori-pori gitu. Perawatannya seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan tahap terakhir. Tahap terakhir adalah penyemprotan konsentrat serum untuk brightening dan acne. Oke, rasanya enak banget dingin-dingin. Lanjutkan ya. Setelah itu dilanjutkan dengan menyemprotkan concentrate serum. Viewers, saat ini cara untuk mengencangkan kulit wajah bisa dilakukan karena begitu banyak inovasi di dunia kecantikan dengan hasil yang mendekati sempurna. Metode perawatan kecantikan menggunakan teknologi canggih mulai diperkenalkan sebagai solusi cara mengencangkan kulit wajah.
Salah satu perawatan untuk mengencangkan kulit wajah adalah dengan melakukan perawatan laser. Namun laser seperti apa yang akan dibahas kali ini? Lewat Miracle Aesthetic Clinic, host kami Vivi Buntaran akan buktikan kecanggihan dari perawatan laser ini. Laser yang tadi yang kita gunakan adalah laser yang untuk pengencangan. Jadi dia ada efek untuk merangsang atau menstimulasi kolagen, sehingga dia akan membuat bagian garis rahang sini dan bagian atas ini lebih kencang. Jadi lebih narik, jadi otomatis mukanya kan kelihatan lebih V, lebih tirus. Kalau yang tadi yang kita lakukan adalah Advanced ST. Jadi Advanced ST itu untuk skin tightening. Jadi lebih fokusnya lebih ke arah untuk pengencangannya. Ya, jadi fungsinya lasernya itu lebih ke arah untuk menstimulasi atau merangsang kolagen supaya produksi kolagennya lebih baik, jumlahnya lebih banyak. Jadi untuk bagian rahang di bagian sini yang sering terutama perempuan lebih sering kendor kan di bagian sini. Nah, itu bisa lebih naik, lebih kencang. Jadi mukanya kelihatan lebih tirus. Vivi mau sharing, tadi pertama itu adalah laser. Laser itu namanya Miracle Advanced Skin Tightening. Itu laser itu untuk mengencangkan kulit gitu, tapi kulitnya di bawah sini nih, apa sih namanya? Rahang-rahang, gitu. Pertama di cleansing, terus di anestesi, baru dilakukan laser. Lasernya cuma sebentar sih, karena yang dihajar cuma sini aja, sini sama pipi bawah. Viewers, tak hanya perawatan laser saja yang dilakukan oleh Vibun kali ini. Di perawatan selanjutnya, ia juga akan menyempurnakan wajahnya dengan melakukan retouch untuk filler di perawatan kecantikannya kali ini. Ya, ini yang kita gunakan adalah Restylane Perlane. Expirednya di 2019 dan masih segelnya Mbak ya. Kita buka ya. Filler di smiling line. Nah, kan kebetulan Vibun tuh tulang pipi tinggi gitu. Terus waktu itu kan perawatan gigi, veneer, tapi karena kikirnya ke dalam tuh jadi agak nungsek gitu loh. Jadi dokter bilang ini harus filler smiling line. Pakai Parlen by Restylane. Filler sendiri kan itu merupakan prosedur tindakan estetik di mana kita memasukin suatu zat atau gel, fungsinya ke lapisan di bawah kulit. Fungsinya lebih untuk menambah volume, untuk peremajaan kulit, juga bisa untuk menyamarkan garis-garis halus ataupun bekas luka. Ya, menyamarkan seperti keriput-keriput halus seperti itu. Jadi dia bisa untuk mengoreksi bagian-bagian di wajah yang memang perlu dikoreksi, bagian yang cekung atau kita mau menambahkan hidung, membentuk dagu, itu bisa dilakukan dengan filler.
jelas-jelas di bagian garis senyum karena garis senyumnya kelihatan dalam sekali ya, sama di bagian lipsnya karena lipsnya yang atas kan agak masuk. Jadi kita bisa nambahin volume di bagian lips supaya bentuk lipsnya jadi kelihatan lebih bagus, jadi lebih full. Pas udah filler ini, terus dokter ngeliat bibirnya nggak melengsek gini gitu. Ya udah, Vibu nanti filler bibir atas gitu. Jadi bibir atas tuh yang di filler. Habis di filler keren sih, langsung nggak kelihatan kayak melengsek gitu kan. Cuma pas memang udah di filler bibir atas, akhirnya bibir bawah tuh agak kalah, ya kan. Akhirnya dokter bilang ya udah sekalian aja tuh bibir bawah sedikit di touch up gitu. Jadi biar biar seimbang lah gitu antara bibir atas dan bibir bawah. Sebenarnya sih pas mulai yang penting dokternya itu pasti akan beri aba-aba, tarik napas yang dalam gitu. Jadi kita harus ikutin aba-abanya. Jangan kita malah takut gitu kan, karena kalau takut memang semua pasti takut sih kalau namanya jarum. Jadi pas dokter mau suntikan jarum, tarik napas yang dalam, kita ikutin. Tarik napas yang dalam. Jadi pas si jarum masuk nggak gitu terasa sakit. Nah pas kita hembuskan nafas itu pas jarumnya udah diangkat, jadi nggak gitu rasanya beda sih. Tadi aku juga sempet tarik napas yang dalam, aku nggak tarik napas malah terasa banget gitu. Jadi aku langsung tarik, baru masuk jarumnya gitu. Well viewers, semoga sajian tadi bisa menjadi referensi yang berguna untuk kecantikan Anda ya. See you on the next episode and bye-bye.